ketemu lagi dengan aku Rezian Ria di podcast Heart to Heart. Nah, kali ini aku kedatangan bintang tamu dari film Sore, yaitu Kak Dion Wiyoko. Mana tepuk tangannya? Gila, banyak banget di belakang para lovers. Nah, nggak akan lama-lama lagi. Coba sebelum aku ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi sama Kak Dion, boleh Kak promosi sedikit aja akan film Sore? Ya. Silakan. Jangan lupa untuk nonton film Sore Istri dari Masa Depan, akan tayang di bioskop mulai tanggal 10 Juli 2025. 10 Juli. Nah, kalau aku boleh tahu Kak, sebelum aku pengen tahu lagi, untuk para lovers juga tahu nih perannya Kak Dion apa, tapi singkatnya apa sih Kak film Sore itu? Film Sore ini menceritakan Jonathan. Jonathan ini yang tinggal di Kroasia, di kota Grozny, yang mengasingkan diri jauh dari keramaian, terus juga jauh dari keluarga. Dia memang punya masa lalu yang kelam, yang mengharuskan ya ada unfinished business lah, sampai akhirnya memang datanglah istrinya dari masa depan ini. Nah, sebenarnya Kak, out of topic dikit nih, sebenarnya podcast Heart to Heart ini juga relate dengan para lovers yang sedang mungkin banyak yang melewati banyak proses dalam hidup. Mungkin itu relate dengan film Sore juga ya Kak. Ya. Itu mungkin di situ diceritain nggak di film Sore itu proses Jonathan untuk melewati fase itu dengan adanya mungkin istri dari masa depan itu? Ya. Ada sih, jadi memang istri dari masa depan ini datang ingin mengubah hidupnya Jonathan akan lebih baik lagi gitu. Tapi bagaimana prosesnya, memang si Sore ini menemani Jonathan, terus juga bagaimana perjuangannya seperti apa memang bisa dilihat dalam film ini gitu. Tapi yang terpenting adalah memang bagaimana seseorang ini mau berubah kebiasaan buruknya itu memang tidak bisa dipaksakan gitu, tapi memang balik lagi ke masing-masing orangnya. Memang harus dari diri sendiri ya? Iya. Nah itu kalau dari Kak Dion sendiri gitu, gimana cara untuk masuk ke dalam peran itu sendiri gitu? Apakah itu ada relate dengan karakternya Kak Dion sendiri nggak? Susah nggak untuk masuk ke karakter Jonathan itu sendiri? Susah atau enggak? Susah sih, karena memang istilahnya layernya cukup banyak, terus juga bagaimana bisa membuat karakter itu hidup, dan kebetulan juga memang Yandi cukup detail untuk memberikan layer-layer yang ada di Jonathan ini. Dan kebetulan kan ini sebelumnya aku juga udah meranin Jonathan di web seriesnya yang 2017 gitu. Apakah sama, karakternya sama gitu? Masih ada samanya, tapi perbedaannya juga cukup banyak gitu, karena karakter Jonathan ini juga tumbuh dewasa, tumbuh lebih dalam lagi untuk menyelesaikan konflik-konfliknya. Yang akhirnya di dalam keseluruhan filmnya pun juga memang lebih dalam, lebih dewasa, lebih banyak layernya gitu. Oke, berarti kalau untuk Kak Dion sendiri gitu ya, ada nggak satu sore dalam hidupnya Kak Dion yang mungkin ingin diubah? Enggak sih. Kalau untuk diubah, kayaknya nggak ada kepikiran seperti itu gitu. Tapi mungkin kayak ada selalu ditanya-tanya gitu, apakah kamu ingin balik ke masa lalu untuk mengubah masa lalumu gitu. Mungkin kalau misalnya disuruh balik ke masa lalu, mungkin ada satu momen yang ingin diingat-ingat, misalnya masa waktu SD, tapi lebih mengingat mengenang masa itu, kayak kangen dia masa itu, tapi untuk mengubahnya sih enggak sih. Enggak ya. Jadi udah embrace semua Betul. Kenangan yang bahagia atau yang sedih gitu. Iya, karena ya seperti quotes-quotes semua orang gitu ya, maksudnya masa lalu ataupun pengalaman yang sudah ada itu yang menguatkan dan juga membuat diri kita sekarang ini lebih kuat. Catat para lovers, itu semua yang membuat Kak Dion jadi ada di depan kita semua saat ini. Bukan berarti mudah ya Kak Dion ya prosesnya yang membuat Kak Dion bisa ada di sini. Oke, berarti Kak di balik semua aktivitasnya Kak Dion gitu ya sebagai pemain film dan model segala macam, ini kan jadi kan setelah syuting lama gitu pasti kan ada jet lag-nya ya Kak? Iya kan, kayak syuting ini kan berapa lama, sebulan misalnya untuk menjadi karakter sebagai Jonathan ini.
gimana cara healingnya Kak? Pasti balik lagi susah kan? Atau mudah? Udah ada kunciannya gitu? Aku bukan tipe orang yang cukup berlama-lama dengan misalnya gimana ya? Istilahnya tuh kayak move on dalam masalah tuh juga aku juga cukup bisa dibilang cepet sih gitu. Nah kalau misalnya dalam satu project kayak misalnya dalam film sore ini setelah selesai menjadi Jonathan gak ada beban yang kayak harus kayak oke, saya butuh waktu untuk healing, butuh untuk menetralisir, nggak ada sampai segitunya sih gitu. Jadi ya setelah selesai ya ngerilis semuanya gitu, selesai ya udah kembali ke keluarga gitu. Jadi come and go tuh let go-nya udah bisa ya kayak easy going aja gitu kayak oke, ini selesai, next-nya apa? Itu juga pasti prosesnya luar biasa ya. Tapi berarti Kak Dion itu udah melewati segala hal yang para lovers mungkin bisa mengambil baiknya. Jadi apapun yang datang mau baik buruk itu lewat kok. Itu pasti lewat. Semoga. Ya, semoga. Amin. Oke, berarti 2 pertanyaan terakhir deh Kak, gitu ya. Setelah main film sore nih Kak, jadi Kak Dion tuh percaya nggak kalau perpisahan itu kadang justru menyelamatkan Kak Dion nggak? Kak Jonathan dalam hal ini. Perpisahan. Apakah menyelamatkan atau tidak? Mungkin ya kayaknya susah jawabnya juga ya. Tapi mungkin perpisahan yang baik ataupun buruk kadang membuat ada trauma, ada kemarahan, ada kebencian gitu. Tapi mungkin proses manusia masing-masing gimana kita menghadapi kemarahan itu ya pasti beda-beda gitu ya. Tapi gimana caranya ya udah kita marah tuh boleh kok gitu. Kita mengeluapkan emosi kita juga itu nggak apa-apa banget, malah harus gitu. Kalau kita nggak ngeluapin emosi itu malah jadinya akan dipendam terus gitu kan. Dengan meluapkan kemarahan itu kita melet go itu juga gitu ya. Akhirnya mungkin ya dengan sendirinya mungkin akan bisa berlalu dan akhirnya itu mendewasakan karakter kita juga gitu, karena udah oh ya memang ada momen ataupun kejadian memang kita harus marah, kita harus kecewa, tapi ya udah itu bagian dari proses dari pengalaman hidup, dan itu pun juga bisa dibilang bagian dari Jonathan juga gitu, bagaimana dia menghadapi kemarahan dan kebencian masa lalunya itu dan menjadi unfinished business gitu. Oke. Itu cara untuk healingnya Jonathan apakah sama dengan? Beda-beda sih. Beda ya? Beda sih. Kalau Jonathan nanti ditonton di filmnya. Ada di filmnya. Nah kalau Kak Dion gimana? Kalau aku sih, kalau dulu sih memang lebih banyak kayak banyakan ini sih, menghabiskan waktu sendiri juga sih. Soalnya kayak misalnya ada kayak jenuh-jenuhnya ataupun lagi suntuk-suntuknya dalam permasalahan hidup, pasti kayak lebih ke me time aja sih. Mengenali diri sendiri. Iya, istilahnya tuh kayak mesin ataupun mobil itu kan kalau capek ya istirahat aja udah gitu. Ya sama kayak badan manusia gitu, kalau udah capek ya udah berhenti aja dulu. Oke, terakhir Kak. Kata-kata hari ini dong buat para lovers. Wow, kata-kata hari ini. Agak berat. Kata-kata hari ini dari Dion Wiyoko. Nikmati proses hidupmu. Deep. Oke. Sekian para lovers, jangan lupa saksikan Sore Istri dari Masa Depan mulai tanggal 10 Juli di bioskop. Sampai jumpa di podcast Heart to Heart berikutnya. Bye!